teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran umum dari video ini, yaitu setelah menonton video ini, kalian sebagai peserta didik kelas 10 SMA diharapkan mampu menganalisis data mengenai perubahan lingkungan yang terdiri dari ragam pencemaran lingkungan, dampak, serta upaya mengatasinya bagi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari video ini, yaitu setelah menonton video ini, kalian sebagai peserta didik kelas 10 SMA diharapkan mampu mengemukakan tentang ragam pencemaran lingkungan, mampu menguraikan dampak pencemaran lingkungan, dan mampu menyebutkan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Berikut poin-poin pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama, mengenai pengertian pencemaran lingkungan. Kedua, mengenai ragam pencemaran lingkungan. Ketiga, mengenai dampak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir atau keempat, mengenai upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Perkembangan zaman memang diakui dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di balik dampak positif yang ditimbulkan, ternyata ada juga loh dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu contohnya, meningkatnya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan komponen biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu ekosistem lingkungan. Kontaminasi ini dapat disebabkan baik oleh kegiatan manusia maupun oleh proses alam. Kegiatan manusia yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan manusia yang dapat menghasilkan limbah atau hasil buangan sisa produksi. Limbah merupakan suatu benda atau zat yang mengandung substansi berbahaya bagi makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Limbah biasa disebut juga dengan bahan pencemar atau polutan. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran bahan radioaktif. Air merupakan komponen abiotik yang sangat penting dan sangat diperlukan bagi kehidupan. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semua membutuhkan air. Aktivitas manusia sehari-hari juga tidak terlepas dari kebutuhan akan air bersih. Nah, teman-teman, terdapat 3 kriteria yang dapat dikatakan bahwa air tersebut termasuk ke dalam air bersih, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa. Pencemaran air pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya, seperti pembuangan sampah pada bantaran sungai, pembuangan limbah industri, sampai penggunaan racun ikan atau bahan peledak. Semua limbah-limbah tersebut masuk ke dalam lingkungan air dan mengganggu keseimbangan dinamisnya. Aktivitas manusia juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Contohnya, seperti aktivitas rumah tangga, yaitu kegiatan membakar sampah, aktivitas industri, yaitu asap dari cerobong pabrik, dan aktivitas pertanian, yaitu penyemprotan insektisida. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan juga dapat menyebabkan pencemaran udara yang pada akhirnya akan mengganggu ekosistem lingkungan. Aktivitas manusia juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah sendiri merupakan kondisi di mana tanah terkontaminasi dengan zat-zat tertentu sehingga menurunkan kualitas tanah. Limbah dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran tanah pada umumnya berasal dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri pertambangan. Limbah rumah tangga contohnya seperti pembuangan sampah plastik, botol bekas, serpihan kaca, atau kaleng-kaleng dalam jumlah yang banyak sehingga sulit untuk terurai dan menyebabkan pencemaran tanah. Limbah pertanian contohnya seperti sisa penggunaan pupuk buatan, sisa penggunaan insektisida, dan sisa penggunaan herbisida yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Serta limbah industri pertambangan
seperti penggunaan merkuri untuk memisahkan biji emas yang akan sangat berbahaya bagi mikroorganisme hidup jika terkontaminasi dalam tanah. Pencemaran suara merupakan pencemaran yang berasal dari kebisingan atau bunyi-bunyi yang mengganggu dengan intensitas lebih dari 50 desibel. Nah, contoh dari sumber pencemaran suara antara lain seperti suara kendaraan bermotor, suara pesawat terbang, deru mesin pabrik, dan suara radio tape yang sangat kencang. Pencemaran suara ini merupakan beban yang serius loh teman-teman, karena dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen pada manusia. Pencemaran lingkungan yang terakhir yaitu pencemaran bahan radioaktif. Pencemaran radioaktif merupakan pencemaran yang disebabkan oleh debu radioaktif yang berasal dari bom nuklir dan reaktornya. Bahayanya terletak pada radiasi optik dan partikel neutron yang dihasilkan selama proses fusi dan fisi. Dampak dari paparan radioaktif ini dapat menyebabkan mutasi genetik yang sangat berbahaya loh teman-teman jika terkena sel tubuh atau sel somatis, karena dapat menyebabkan kanker atau tumor. Pencemaran lingkungan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kehidupan. Contohnya, mengganggu keseimbangan lingkungan, menyebabkan kepunahan flora dan fauna, menurunkan kesuburan tanah, meningkatkan polusi udara, dan menyebabkan pencemaran di wilayah perairan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan, membuang limbah pada tempatnya, memilah limbah atau sampah sesuai dengan jenisnya, melakukan kegiatan daur ulang atau recycling, pemakaian pupuk kompos, pestisida, dan herbisida sesuai dengan aturan, mengembangkan pertanian organik, cerobong asap atau cerobong pabrik, diberikan filter atau alat penyaring, kurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mobil, jika beraktivitas di hutan, pastikan tidak meninggalkan puntung rokok dan sumber api lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, lokasi pabrik batu bara, pembakaran minyak bumi, stasiun kereta, dan bandara jauh dari pemukiman penduduk, batasi penggunaan alat-alat yang menggunakan CFC seperti AC, dispenser, lemari es, hair dryer, dan lain-lain, dibuatkan sistem pengamanan reaktor nuklir, serta sebelum dibuang ke lingkungan, sisa-sisa radioaktif harus dinetralkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan manusia ini semakin mengkhawatirkan karena dampaknya terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem lingkungan. Mulai dari pencemaran air, tanah, udara, suara, hingga pencemaran bahan radioaktif, semua memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasinya. Upaya-upaya ini harus dilakukan oleh setiap individu maupun pemerintah demi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita mengenai pencemaran lingkungan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai bertemu di video-video lainnya.